Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sofilia. Saya mahasiswa kelas F eksekutif semester 6. Hari ini saya ingin mengobservasi ke sekolah inklusif di salah satu kecamatan Talawi di Kabupaten Batubara. Izin Ibu Devi Catrinata sebagai dosen mata kuliah pendidikan jasmani adaptif saya, Bu. Nah, hari ini adalah di mana tugas saya mengobservasi ke sekolah inklusif untuk tahu bagaimana cara belajar mengajar di sekolah inklusif ini. Yang akan saya wawancarai adalah kepala sekolah dan guru kelas. Kemudian bagaimana caranya mereka menyesuaikan anak inklusif ini dengan anak-anak normal lainnya. Nah, sekarang seperti biasanya kita akan menonton beberapa menit cuplikan video observasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofilia. Saya salah satu mahasiswa STK Bidang Medan dan salah satu guru juga di Talawi ini. Jadi maksud saya observasi ke sini untuk mengetahui apakah dan bagaimana cara belajar di sekolah inklusif. Ini betul kan, Bu? Sekolah inklusif. Jadi kemarin saya dengar dari kepala sekolah saya bahwasannya sekolah inklusif itu sekolah ibu gitu. Nah, jadi kesimpulan saya tujuannya hanya untuk tugas saja, tidak dipublikasikan kemana-mana. Jadi saya pengen tahu, Bu, kira-kira bagaimana sekolah ini, Bu, mengidentifikasi dan menilai kebutuhan khusus siswa. Ini kalau ada yang siswa yang berkebutuhan khusus ya, itu sebetulnya sama ya, karena ada istilah guru yang khusus untuk datang ke sekolah kita. Jadi gurunya itu tetap guru yang di sini dan itu pembelajarannya karena nggak khusus yang betul-betul khusus satu kelas ya, nggak bisa dikelompokkan karena ini kan beda dengan sekolah SLB. Jadi dia penomat, kalau kami sekolah inklusif penomat satu kelas itu 2 orang. Oh, jadi ada batasan ya, Bu? Iya, ada batasan, nggak bisa lebih. Itu pun kemarin ada yang anak yang berkebutuhan khusus ya, memang yang pelajarannya taruhnya itu sekolahnya cuma 2 bulan, 3 bulan, itu berhenti dia. Mungkin salah satunya itu, mungkin karena nggak ada guru yang khusus untuk menangani dia. Kan sekedar ya kalau sama-sama siswa itu belajar aja sama, paling dia di khusus lebih khusus, misalnya kalau menulis nah Berarti masih mau ya, Bu? masih mau Dia mendengar. dengar. Mana kalau dia ngerasa ibu dia karena nggak bisa bicara, jadi pendengar kurang lebih ya. Dia, Bu, bisu melalui cara atau dia tidak jelas tulisannya? Semalam itu dia memang nggak jelas cakap, Memang nggak jelas. Jadi mungkin melalui cara lah kita bilang. iya, jadi mungkin berhubungan juga Iya, pendengaran. benar. Jadi kalau 2 bulan itu kami datang 2 kali 3 kali, mungkin anak tuh kadang payah bangun, jadi orang tua pun kan mungkin repot bangun pagi itu tadi ya, makanya udah Memang anak-anak seperti itu tuh susah gitu kan. Apalagi iya. dia biasanya tunawicara itu dia tidak bisa mendengar kebanyakan, tapi aku juga beberapa yang bisa. Kemudian, Bu, kalau untuk kurikulum, apakah misalkan kurikulum merdeka nih, Bu, apakah mereka ada, Bu, ngasih untuk anak berkebutuhan khusus? Karena kan sama ya, karena kan misal gini, ini kan sekolah inklusif, tahu, oh ini sekolah inklusif ada nih kurikulum merdeka anak terkhusus, nggak ada ya?
Karena cuma 2 orang ya di situ. Nah gitu lah, nggak sambil apa dia apa kan lebih khusus lagi lah dia. Cuman ya khusus untuk kurikulumnya itu nggak ada. Kalau untuk bimbingan gurunya itu nggak ada ya? Ada, Oh, ada. tiap hari ada. Dia itu sebentar paling 2 kali 3 kali. Nah, tapi katanya nanti kalau memang banyak nanti mahasiswa yang mungkin ada lagi habis sekolahnya turun. Iya, betul. Itu mungkin dia kalau memang banyak ada lah gitu yang mendapat, atau kalau lebih banyak lagi nanti mungkin buat 1 ruangan gitu. Oh, iya, betul. Nyatanya cuma 1 2, mungkin orang tua pun belum apa namanya, Belum berani lah ya, melepaskan. Karena takut terjadi apalagi kalau anak yang apa tuh ngelasa tuh Iya, autis. autis ya. Itu kan anak mungkin orang tua pun sekolah misalnya Iya. kemana gitu kan. Kenapa Takut kenapa. Jadi ya nggak bisa apa-apa aja. Tapi kalau dia memang nggak mampu sampai ke situ ya udah nggak apa-apa. Iya. Cuma kan bimbing itu tetap ada. Jika ada dia dibimbing ya Bu, jika tidak ada tidak. Iya. Jadi kalau untuk bimbingan guru ada lah ya Bu. Ada. Itu dari mana tembakannya? Memang orang Batubara juga. Memang dia di psikolog. Sekolah Jadi anak. dia mungkin terpanggil hati dia, itu mereka biaya mereka sendiri lah. Istilahnya dari Batubara untuk kumpul dana, mereka datang ke sekolah. Kira-kira Bu, kalau untuk interaksi sama orang tua lah, misalkan bagaimana cara Ibu meyakinkan lah, dibilang bahwasannya anak ini bisa dibimbing di sekolah ini. Apakah orang tua itu ada kayak bertanya gini Bu, anak saya bisa nggak ya Bu sekolah di sini? Memang kalau yang waktu pendaftaran itu ya memang ada juga bertanya sekolah itu memang untuk bimbingan anak seperti itulah. Memang tapi itu dibatasi orangnya, satu kelas cuma ada 2 orang, tapi memang kebanyakan nggak ada lah kepala apa guys, kebanyakan memang paling ada 1 gitu. Dan mungkin memang di lingkungan ini tidak ada ya Bu? Nggak ada. Kadang faktor lingkungan itu nggak bisa dibenarkan. Karena di sekolah saya kan ada beberapa setiap kelas ada 1 lah dibilang. Makanya Ibu heran dulu, padahal Ibu istilahnya nggak ada, tapi di sini pula di sekolah inklusi, aturan yang ada lah yang buat inklusi. Selama memang ada batas apanya IQ-nya, dikatakan inklusi itu bukan berarti dia yang kok kita bayangan kita kan kalau yang anak sekolah di parah lagi, ternyata yang itu inklusi ini enggak yang batas IQ dia rendah tuh masih inklusi. Iya, masih inklusi. Bukan karena dia cacat mentang-mentang nampak kita dengan mata, enggak, yang apa IQ-nya rendah masih inklusi. Karena anak-anak ABK ini tuh dikelompokkan banyak kelompok, bukan hanya dari cacat fisik. Iya. Kemudian kalau misalkan Ibu menerima nih banyak siswa inklusi itu, tidak ada bimbingan dari dinas lah dibilang Bu, bahwasannya untuk guru inklusi. Apakah guru itu Ibu beri pengajaran khusus untuk itu? Kami kalau memang banyak, kenapa? Iya. Tapi Kalau mencari guru lah, mencari guru lah. Tapi kan itu kan harus pengetahuan dinas, nggak bisa kita dapat sendiri. Karena kan guru ini kan nggak dibikin yang khusus, lebih khusus lagi tentang mau mendidik anak ABK. Berarti sekian udah cukup jelas Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Namanya siapa? Jadi Bu, ini menyangkut tugas kuliah saya Bu, tentang bagaimana caranya mengajar anak-anak inklusi. Nah, jadi
Kebetulan saya itu guru olahraga, tetapi memang ada sekarang, mungkin enggak sekarang, ada dari beberapa tahun lalu itu bagaimana caranya anak-anak inklusi ini tetap bisa belajar normal dengan anak-anak lainnya. Nah, jadi Sophie pengen tahu, Bu, kayak mana sih, Bu, caranya misalkan anak itu pengen belajar tapi dia takut gitu, Bu. Pengen belajar Iya, tapi dia takut. kayak misalkan gini, ibu lihat dia mau gitu belajar, dia memperhatikan kita, tetapi Bu, kayak dia takut untuk ikut belajar karena minder mungkin. Bisa. Dengan cara kita ya, salah satu pertama yang harus kita lakukan harus pendekatan dulu sama anak. Pendekatan. Iya, supaya dia lebih akrab, lebih kenal sama kita, supaya dia nggak merasa takut. Pertama sama kita, Iya. nah, sama kita dulu ya, sama gurunya. Nah, gimana cara kita supaya kita mendekatkan diri ke anak itu senyaman mungkin. Bagaimana dianggapnya kita ini adalah bagian dari keluarganya. Ya, baru nanti kita sambung dengan teman-teman sejawatnya. Jadi supaya dia enggak takut. Jadi supaya kalau dia lari-lari atau ngambil mainan kawannya, Iya. ya kita kasih pengertian sama kawannya. Oh iya, betul. Dengan kawannya menyesuaikan diri sama dia gitu. Jadi lama-lama dengan cara penyesuaian diri di tempat yang baru, ya itu dulu lah. Jadi dia kalau udah kenal dengan lingkungannya, kenal dengan temannya, kenal dengan gurunya, udah rasa takut itu berkurang. Dia lambat laun dia mau ya, Bu. Iya, mau. Tapi jika gini, Bu, dia mungkin anak inklusif ini kan dia mut-mutan, Bu, kayak dia kadang emosi sendiri gitu kan, karena dia nggak nentu kan, Bu, nggak bisa terkontrol. Kayak mana sih Ibu menanggapinya gitu? Ya pertama emosinya itu dibiarkan dia mau marah, dia mau nangis, ya kita liatin aja dulu, senyum apa. Kalau dia udah selesai baru ditanya, adik tadi kenapa marah-marah, si Fulan gini. Oh iya, mana lah awak masuk ke dunia dia. Betul. Begitu cara. Berarti anak inklusif yang Ibu tangani ini bisa berbicara. Satu, yang satu lagi nggak bisa berbicara. Ada Dia juga ya, tapi Bu? dia mengerti bahasa kita. Kalau misalkan bicara interaksi dengan orang tua, misal anak ini atau ibu ada komunikasi perkembangan cara belajarnya Sama orang tua. Iya, sama orang tua. Untuk saat ini sama orang tua sih, karena nggak ada kendala dari cara saya mengajar, saya nggak berkomunikasinya, hanya sekedarnya saja. Jadi Bu dibantu ya di rumah, kalau dia mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Ada perkembangan cara belajar. Jadi kira-kira Bu dalam belajar gitu, Ibu gini, Ibu ajarkan anak yang normal, kemudian anak inklusi atau sama semuanya saya mengajarkan. Sudah selesai nanti semuanya, mungkin dengan pelajaran yang sama, tapi yang anak inklusi saya kasih dengan pelajaran dengan yang sama tapi dengan cara bermain. Misalnya kami matematika begitu kan, hitungan 1 sampai 2, ya udah kasih setik aja dia. Oh, berarti dengan cara benda ya, Bu? Iya, cari aja, kasih dia setik. Hitung 1, 2. Kalau dia nggak mau, dia mau nulis juga, ya udah kasih buku, ya udah kita buatkan angka 1. Kalau yang lain udah tambah-tambah gitu, kita buat angka 1, angka 2, atau kita buat garis-garis, supaya dia ini. Tapi supaya dia senang ketika dia kumpulkan tugasnya sama-sama teman-temannya, ya kita bilang, walaupun yang dibuat itu nggak sesuai dengan apa yang kita ingin, bagus kayak gini ini, ya udah. Jadi ketika dia senang ya, Bu, berarti. Itu udah langsung boleh pulang, Bu. Gitu langsung ya, Bu? Iya, dia langsung boleh pulang gitu kan. Ya udah. Jadi aku mau pulang. Iya, mau ngapain pulang? Mau jajan. Oh, mau jajan. Udah jajan duluan. Itulah. Nanti dia masuk lagi. Kalau dia bilang mau pulang, ya dia pulang. Kalau dia bilang mau pulang, dia nggak bisa kan, kita tahan 5 menit pun nggak bisa. Iya. Dia bisa pulang. Sesuai keinginan dia ya, Bu? Iya, sesuai keinginan dia.
Saya rasa cukup sekali Bu, cukup lengkap. Terima kasih ya Bu atas wawasan. Demikianlah hasil video saya tentang bagaimana cara belajar, mengajar, dan juga cara menyesuaikan anak inklusif dengan anak normal lainnya di UPT SD Negeri 15 Padang Genteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas ilmunya Ibu. Dengan ini saya dapat memahami bagaimana cara saya sendiri mengajar untuk anak-anak inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.